Halo guys, selamat datang di channel Nagi. Pada video kali ini saya akan bahas tentang monster jungle, dragon dan baron Nashor di game MOBA League of Legends Wild Rift buat pemula. Oke, bagi kalian yang belum mengerti apa fungsi monster hutan di Wild Rift, simak terus video ini supaya kalian paham pentingnya monster hutan buat champion maupun rekan setim, termasuk buff tiap monster dan manfaat monster hutan buat kalian, dan juga waktu respon monster hutan akan saya bahas di video kali ini. Pertama-tama saya akan jelaskan monster hutan dulu. Monster hutan itu disediakan buat champion role jungler untuk nambah gold dan XP agar bisa mendominasi permainan di awal game. Untuk marksman tipe champion ADC juga bisa ambil salah satu monster hutan jika permainan sudah berada di late game. Tapi sesuaikan kondisi game juga. Kalian harus kerjasama, saling berbagi juga untuk kemenangan tim kalian. Monster hutan itu ada 10 jenis. Oke, yang pertama ada raptor, monster yang agak mirip seperti ayam. Satu crimson raptor yang besar dan 3 raptor kecil. Monster ini cuma buat nambah gold dan EXP saja. Yang besar itu 70 gold dan yang kecil 30 gold. Jadi kalian akan dapat 160 gold. Lumayan banyak untuk ukuran monster jungle ini. Kedua ada Murk Wolves. Sesuai namanya, Murk monster ini mirip seperti serigala. Satu serigala besar berkepala dua dan 2 serigala kecil. Kenapa kepalanya gak 3 ya, supaya mirip Cerberus. Monster ini juga cuma buat nambah gold dan XP saja. Monster ini akan beri kalian 140 gold. Ya, 140 gold. Yang besar itu 100 gold dan yang kecil itu 20 gold. Lanjut, ketiga ada Groms. Groms, monster yang mirip seperti katak. Monster ini juga cuma buat nambah gold dan XP saja, nggak ada buff. Untuk goldnya 140. Mungkin awal-awal pada saat kalian farming agak susah bunuh monster ini karena memang agak sedikit tebal. Apalagi spell smite kalian kan fokus ke blue buff atau red buff saja. Oke, kita lanjut ke monster keempat. Monster keempat itu ada Krax. Salah satu monster hutan yang unik karena punya jurus Kage Bunshin untuk membela diri. Monster yang jenisnya seperti kerang batu. Jadi, kalau kalian bunuh monster ini akan membelah diri menjadi 2. Yang besar akan membelah 2 kali dan yang kecil cuma sekali. Monster ini nggak ada buff dan cuma buat nambah gold dan XP saja. Soal gold, jangan anggap remeh monster ini karena bisa beri kalian 200 gold. Lumayan tinggi daripada monster hutannya sebelumnya. Kelima ada Blue Sentinel atau nama lainnya buff biru. Jenis monster dari batu. Monster hutan ini penting juga bagi jungler selama permainan karena akan memberikan buff regenerasi mana dan HP ketika sedang tidak bertarung. Jadi selama kalian gak bertarung atau meninggalkan pertempuran, kalian akan dapat regenerasi mana dan HP. Blue buff ini
Blue buff ini cuma bertahan selama 90 detik dan kalian harus nunggu 60 detik lagi untuk ngambil kembali blue buff ini. Waktunya agak lumayan lama, jadi champion jungler harus banyak bersabar lah. Tanda dari buff biru ini, kalian lihat di bawah champion kalian ada lingkaran biru. Untuk goldnya sendiri cuman 140 gold saja. Kita lanjut ke monster ke-6. Monster ke-6 ada Red Bramble Bug atau bug merah, jenis monster dari kayu. Monster hutan ini sama pentingnya dengan bug biru. Untuk goldnya sama 140 dan waktu bug merah sama bertahan selama 90 detik dan akan respon lagi 60 detik setelah bug merah kalian hilang. Yang membedakan monster ini akan memberikan buff yang membuat seranganmu menghasilkan true damage dan slow ke musuh. Catatan buat jungler, jangan pelit buff. Jika permainan sudah berada di late game, buff merah kasihkan saja ke tip champion ADC kalian supaya damage-nya tambah sakit. Oke, kita lanjut ke 7. Ketujuh ada Rift Sculptor, monster hutan sejenis serangga yang ada di sekitar sungai. Monster ini akan muncul pada menit 1,25 detik. Untuk goldnya cuma 120 gold saja. Walaupun goldnya kecil, tapi monster ini sangat-sangat penting buat tim kalian. Karena kenapa? Monster ini akan beri kalian vision di sungai berbentuk lingkaran di depan dragon atau baron selama 90 detik. 90 detik ini sangat berharga sekali buat tim. Walaupun sudah ada ward yang bisa buka vision juga, alangkah lebih baiknya lagi kalau visionnya lebih banyak. Jadi kita bisa lihat rotasi musuh. Ada alasan lain kenapa kalian harus ambil monster ini. Karena akan buat lawan bingung. Kalau lawan lewat di atas lingkaran ini, jadi ketahuan kan rotasinya. Jadi kalian bisa ngambil posisi bertahan atau menyerang tergantung situasi dan rekan tim kalian mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, kalian bertahan saja. Kalau kalian yakin kalian bisa menghindari ganking, ya kalian main nyerang lah. Tapi kalian harus juga hati-hati juga. Jangan sampai musuh ambil resiko. Resikonya apa? Risiko jika musuh pakai flash atau skill dash buat nembus tembok. Jadi musuh nggak terbaca rotasi di sungai. Seperti contoh yang akan saya tunjukkan. Kenapa saya bisa bilang risiko? Karena skill flash atau skill dash sangat penting juga untuk bertahan. Apalagi pakai spell fast buat nyerang termasuk risiko lah, karena flash sangat penting, spell fast. Tapi kalau kalian pemain pro, gak masalah sih kalian main sesuai dengan gameplay kalian. Oke. Kalau kita beri ranking pemberi gold terbanyak terhadap monster hutan, pertama ada Krax sebanyak 200 gold. Urutan kedua ada Raptors 160 gold. Urutan ketiga ada World Mobs, ada Groups, Blue Buff dan Red Buff sebanyak 140 gold. Dan pemberi gold terkecil itu ada Rift Sculptor 120 gold.
Oke, video part 1 sampai di sini saja. Untuk part 2-nya akan saya bahas minggu depan mengenai Rift Herald, Dragon, dan Baron, serta tips-tips dan trik-triknya. Semoga dengan video ini permainan kalian akan menang dari sisi gold maupun rotasi pembacaan map. Jika kalian sudah bisa menguasai ini, saya yakin kalian akan menang dengan mudah di Wild Rift. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video-video ini ke teman kalian agar tahu pentingnya monster hutan di Wild Rift. Pesan dari saya, never underestimate your enemy. Sampai jumpa video selanjutnya.